A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan kami, asatidz dan asatidzah, kepala sekolah beserta stafnya, kemudian anak-anakku semua yang kami banggakan. Alhamdulillahi wa ala millati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul fattah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ala ashabihi dzawil falah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Dalam riwayat ada yang an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Wa kadzalika qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, asy-syabab fi ayyi ummatin minal umam humul umudil fikri ila akhiril qaul. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, umur panjang tentunya, masih memberikan kesempatan kepada kita membuka mata kita kembali setelah Allah mematikan kita sejenak. Dari tadi malam sampai pagi dibangunkan kembali. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, an-naumu sibghul maut. Tidur itu gambaran kematian. Allah masih bangunkan kita, Allah masih berikan kesempatan kita, sehingga pagi ini kita bisa menikmati pergantian di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah, yang kalau kita melihat di hari Selasa ya kemarin itu ya, ijtima terjadi di hari Selasa itu, Selasa Kliwon itu ya, 18 Juli tentu sekitar pukul 01 lebih, dan tinggi bulan sekitar 6 derajat, sehingga kalau kita lihat tanggal 1 Muharram jatuh pada Rabu Legi 19 Juli atau 1 Muharram 1445 Hijrah.
hari ini mungkin ya. Sholawat beriringan salam kita curah limpahkan kepada junjungan dan panutan kita, uswah suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, penerus dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah menjadi umat beliau sehingga kita kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat di kesempatan ini kami ingin sedikit menyampaikan bukan tentang permasalahan Muharram secara utuh, akan tetapi di bulan Muharram ini kita hanya ingin kembali ke masa sejarah untuk kemudian kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita, mengoreksi amal ibadah kita, dan mengoreksi seluruh apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Setelah kemudian kita bermuhasabah, mengoreksi 1 tahun kemarin, kemudian hari ini membuka lembaran-lembaran baru untuk diisi dengan catatan-catatan baru, untuk diisi dengan kenangan-kenangan baru yang itu akan jauh lebih baik harapannya daripada lembaran-lembaran yang sudah kamu tutup di tahun kemarin. Maka kalau kita melihat kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini, bulan Muharram, menjadi syahrullah, banyak sekali keutamaan. Termasuk di dalamnya ada kejadian penting. Banyak kejadian penting di bulan Muharram ini. Kejadian-kejadian penting itu mulai dari diciptakannya Nabi Adam dan istrinya, mulai diampuni dosa-dosa Nabi Adam dan istrinya, sampai kejadian-kejadian penting terjadi pada siapa? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai di padang Karbala. Siapa cucunya Nabi? Hasan Husain apa Husain? Husain ya. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan. Sejarah itu nanti bisa dibuka. Sejarah itu kemudian bisa dipelajari. Akan tetapi banyak sejarah yang kita lupakan dari sejarah masa lampau yang harusnya hari ini untuk menjadi muhasabah dan mempersiapkan diri kita untuk membuka lembaran-lembaran baru dengan ibadah-ibadah yang lebih baik. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan, Imam Ghazali itu menyampaikan, beliau menyampaikan satu nasihat indah yang bisa kita kenang di dalam kehidupan kita untuk mengevaluasi kehidupan yang sudah kita kerjakan dan kita lalui, dan untuk merencanakan kehidupan yang akan kita lalui. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Imam Ghazali menyampaikan bahwa seharusnya seorang muslim yang memiliki iman, seorang muslim itu harus menyediakan waktunya. Beliau membagi dalam penyediaan waktunya, yang pertama pembagian beliau di awal
mengawali hari dan di akhir mengakhiri hari itu. Di awal pekan dan di akhir pekan. Di awal tahun dan di penghujung tahun. Ada awal kita mengawali hari, ada akhir kita mengakhiri hari, ada awal pekan kita, ada akhir penghujung pekan kita, dan yang terakhir kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali, seorang muslim harus menyediakan waktunya untuk bermuhasabah, menghitung diri kita dalam urusan ibadah dan urusan perbuatan-perbuatan ketaatan dan dosa-dosa yang kita lakukan di awal tahun untuk merencanakan tahun setelahnya, dan di akhir tahun untuk mengevaluasi satu tahun yang sudah kita lakukan, maka nanti awal tahun sudah punya gambaran. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Jadi muhasabah dibagi menjadi 3. Yang pertama kata beliau, setiap hari ada awal mengawali hari, ada akhir daripada hari kita, ada awal pekan, ada penghujung pekan, ada awal tahun dan penghujung tahun. Sehingga kalau kita buka itu di Minhajul Muslim itu masyhur ya. Khalifah Umar bin Khattab itu idza janal lail. Jadi kalau datang awal malam itu jam berapa? Jam berapa awal malam? Halo? Jam berapa? Jam 6? Awal malam. Yadribu qadamaihi bil asa. Khalifah Umar itu setiap awal malam, bahasa orang sini sandekala, idza janal lail, ketika datang sandekala ya gitu ya. Maka Khalifah Umar itu memukuli kedua tumitnya dengan asa. Kayak tongkat pendek kayak gitu. Dengan mengatakan sambil memukuli ma'amila yaumaka, apa yang kamu lakukan, dipukuli kakinya setiap awal malam. Akhir malamnya pun dilakukan seperti itu. Yang ingin kita ambil pelajaran di kesempatan ini, bahwa umur kita semakin mendekati kematian kita. Umur kita yang secara zahir dan lahir bertambah, pada hakikatnya Allah sedang mengurangi jatah kehidupan kita di dunia, dan pada hakikatnya Allah sedang memproses kita menuju kematian kita. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, luangkan waktu. Bahkan beliau menyampaikan wajib bagi setiap muslim untuk memberikan waktunya di awal mengawali harinya dan di akhir menutup harinya, di awal mengawali pekannya dan di akhir menutup pekan kehidupan satu pekan itu, dan di awal tahun serta akhir dari kehidupan satu tahun itu untuk bermuhasabah. Paham? Apa muhasabah? Muhasabah itu apa? Nah, introspeksi diri. Apa yang diintrospeksi? Diri kamu yang perlu dikoreksi apanya? Tambah tingginya, tambah beratnya, atau tambah umurnya? Apa yang dikoreksi? Ada 3 aspek yang dikoreksi kata beliau. Jadi 3 aspek ini yang akan kami bahas.
Kalau kita melihat pengertian muhasabah di Kamus Munawir, Lisanul Arab, kemudian ada juga di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pengertian muhasabah juga dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali, karena saya membahas satu kitabnya Imam Ghazali itu. Muhasabah, kata beliau, itu artinya secara umum menghitung perjalanan hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita itu dihitung untuk mengetahui perbandingan. Perbandingan apa? Antara amal baik kita dan antara amal yang telah kita lakukan berupa keburukan itu. Jadi untuk menghitung, membandingkan sebenarnya amal baik kita, ya, dan amal keburukan kita, itu bandingannya seberapa selama perjalanan yang kita lakukan sampai hari ini. Kamu umurnya berapa, Fatimah? 18. Sudah punya prestasi apa untuk Allah? Perjalanan 18. Kira-kira amal kamu dari 18 umur 1 sampai 5 tahun sudah beramal? Sudah beramal belum? 1 sampai 5 tahun kamu sudah beramal? Belum? Lagi ngapa itu? Hah? Main. 5 sampai 10 tahun sudah? 5 sampai 10 tahun sudah mulai baca Iqra, ngaji, sudah? Ibadahnya sudah mulai disiplin? Dari umur 1 sampai 10 tahun nongkrongnya kamu berapa? Di WC, di kamar mandi, dengan teman-teman kamu, di tempat makan, dikurangi tidur kamu 8 jam. Kalau yang tidurnya 8 jam, kalau yang lebih dikurangi itu. 1 hari kurangi 8 jam, dikurangi nilai ibadahnya berapa? Yang ibadah normalnya berapa? 10 tahun itu. Kurang 8 tahun ya. 8 tahun. Ngapa saja 8 tahun? 8 tahun ngapa saja? Coba kita bermuhasabah. Asatidah umurnya sudah ada yang di bawah 40, 39 mungkin paling tinggi, 39. Saya 41 jalan, berarti sudah kepala berapa? 4 ya, kepala 4. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita hitung dari perjalanan hidup kita? Dan catatan penting apa yang sudah kita catat untuk supaya kita di akhir penghujung malam, kemudian kita bersimpuh kepada Allah, menangis menyesali dosa-dosa kita, kemudian pagi harinya merencanakan 1 hari itu, dievaluasi di awal malam itu, apa yang sudah kita lakukan? Berapa lisan kita yang menyakiti teman kita? Berapa hati yang sudah terluka karena kata-kata kita? Dua bola mata kita yang membuat orang lain tersinggung. Berapa lama kamu menyakiti kedua orang tua kamu sehingga kamu sulit untuk menghafal Quran? Kedurhakaan apa yang sudah kita lakukan kepada ustadz-ustadzahmu,
kepada diri kamu, kepada kedua orang tua kamu, kepada teman-teman kamu, sehingga Allah menutup hati kita karena dosa-dosa kita, sehingga ketaatan tidak masuk. Menghafal sulit, ibadah berat, sholat malam untuk menangis saja itu susah. Di sebuah kesulitan kita koreksi, ada apa sih dengan saya? Maka ketika kita mengoreksi, karena muhasabah itu mengoreksi perjalanan hidup kita. Dari nilai ketaatan kepada Allah dan nilai-nilai kita melanggar perintah Allah. Koreksi itu semuanya. Di awal tahun ini kita koreksi. Kenapa kemarin seperti itu? Hari ini kita perbaiki. Untuk apa? Untuk menulis catatan dan merencanakan. Jangan sampai catatan-catatan di lembar kertas yang baru itu tergores cuma-cuma dan salah. Yang akhirnya catatan itu menjadi kotor. Ini yang pertama. Maka evaluasi diri itulah yang disebut kata Imam Ghazali dengan muhasabah. Dengan muhasabah. Ada berapa? Tadi 3 aspek. Sebelum saya sampaikan 3 aspek itu, bahwa kalau kita melihat yang namanya muhasabah, yang kemudian disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa yang kemudian kita hitung? Pertama tadi berkaitan hubungan kita dengan Allah berupa ibadah. Ini yang pertama, 3 aspek itu. Berarti yang harus kita hisab ibadah kita. Anak-anak umurnya paling banyak siapa? Hah? Paling banyak siapa? Ada yang sudah umurnya 20? Ada? Siapa? Ya ada ya, 20 ada ya. 20 tahun, 21 tahun? Enggak ada. Berarti 20 ya, paling banyak umurnya ya. Kenapa kemudian kita bermuhasabah? Yang kaitannya dengan urusan ibadah, karena ibadah yang kita lakukan hari ini bisa kemungkinan stagnan, itu saja dasarnya belum punya. Sudah benar atau belum? Ikhlas atau tidak? Hadirnya kamu anak-anak dan santri baru. Perbaiki betul bahwa awal yang harus kita perbaiki itu berkaitan dengan ibadah. Kamu kesini dalam rangka ibadah. Maka jangan kotori itu. Kakak-kakak kelas ini semuanya yang pertama harus kita koreksi ibadah. Dan kita semua yang pertama yang harus kita hitung sebenarnya ibadah kita koreksi. Yang kedua, tentang urusan pekerjaan, rezeki, usia. Ini kedua. Berarti ini pekerjaan, rezeki, usia. Kalau tadi urusannya dengan hablum minallah, pekerjaan, urusan rezeki, usia. Yang ketiga, kemudian sosial. Berarti hablum minannas, atau yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Jadi ada 3 saja. Karena kaitan ibadah sudah jelas. Kaitan umur,
pekerjaan atau pekerjaan rezeki usia kita itu pun sudah Allah berikan kepada kita, tinggal kita evaluasi. Pekerjaan mungkin bukan ranahnya kamu, akan tetapi kalau kita masuk kepada usia, bahkan di usia diulang dalam satu hadis setelah umur berarti masa muda, itu kan juga usia, diulang lagi masa muda. Sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan di depan, la tazulu qadam ibni adam yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'ala an khamsin. Kedua kaki anak cucu Adam kita ini tidak akan bergeser sedikit pun di sisi rohnya, di sisi Allah sampai selesai tuntas dihitung, ditanyakan 5 perkara dalam kehidupan kita. Jadi kaki keduanya anak cucu Adam itu tidak akan bergeser sedikit pun sampai selesai perhitungan dengan Allah tentang 5 perkara. Yang pertama antara umur dan masa muda. Ini masih diulang lagi, padahal masa muda juga umur masuknya. Antara usia kita. Yang kedua masa muda kita. Masa muda berarti akhir masa remaja, umur berapa? Menjadi pemudi, pemuda-pemudi ya. Kamu masuknya pemuda apa remaja? Hah? Remaja. Remaji. Remaja-remaji. Ya enggak ada bahasa Indonesia remaji ya. Pemuda masih sangat belia ya gitu ya. Bahasa kelapa itu cengkir ya. Degan ya, sedang kemaruk-kemaruknya ya. Jadi tidak akan bergeser. Kedua kaki seorang hamba sampai Allah menyelesaikan urusannya tentang 5 perkara. Apa? 1. An umrihi fima afnahu. Umur. Untuk apa umur kita itu digunakan. Sampai hari ini. Tangan kita setelah 18 tahun apa saja yang dipegang. Mata kita sampai 18 tahun apa saja untuk melihat apa saja. Kemudian HP kita yang kita pegang, kamar kita menjadi saksi tentang kita melihat apa di dalam HP kita. Dan kamar kita juga akan menjadi saksi, bantal kita, spray kita, rumah kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi perhitungan 18 tahun kita di dunia. Kalau diberi umur 18 tahun. Nah, kalau sampai 40 tahun, 50 tahun, perhitungannya jadi berat. Kemudian yang kedua, tentang masa muda. Masa muda kita dihabiskan untuk apa saja? Setelah masa muda baru harta kita. Yang kita miliki hari ini dapatnya dari mana, untuk fungsi apa? Harta apa saja? Uang kita dapat dari mana, fungsinya untuk apa saja? Semua akan dirincikan oleh Allah di pengadilan Allah nanti. Dan yang terakhir tentang urusan apa? Tentang amal kita dari ilmu yang kita miliki dan kita ketahui. Ini adalah asatidah, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah. Usia kita itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk apa dihabiskan?
Bahkan masa muda kita termasuk dalam kategori usia. Masa muda ini usia masuknya. Akan tetapi di hadis ini diulang kembali setelah usia, masa muda ditanyakan kembali. Kenapa? Karena masa muda ini perlu betul-betul diperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa harus perhatian terhadap masa muda? Beliau mengatakan wasyabab fi ayyi ummatin minal umam. Syabab dan para pemuda dari umat manapun, dari kapan itu umat mulai berada. Para pemuda ini humul umud. Mereka itu adalah tulang punggung. Mereka itu tiang dan pilar. Mereka itu adalah kekuatan yang membentuk unsur-unsur pergerakan yang dinamis. Ini anak muda yang membentuk unsur-unsur pergerakan yang dinamis. Kenapa? Karena pemuda, kata beliau, memiliki kekuatan. Pemuda memiliki kekuatan yang produktif. Pemuda memiliki kekuatan yang kontribusinya akan terus-menerus karena waktunya masih panjang. Karena pemuda tidak akan bangkit, kata beliau, suatu umat, kata Syekh bin Baz, kecuali ada di pundak para pemuda kepedulian terhadap umat ini. Jadi berawal dari pemuda. Jadi tidak akan bangkit suatu umat kalau tidak ada kepedulian dari para pemudanya. Maka dalam permasalahan ini, umur itu berarti waktu kehidupan kita. Maka Allah pun bersumpah demi waktu. Di dalam surat apa itu? Surat Al-Asr. Sebab turunnya ayat ini sebenarnya karena kebiasaan bangsa Arab pada masa Nabi di sore harinya itu duduk-duduk santai. Bicaranya ke sana kemari, tidak sedikit pun berbicara yang berkaitan dengan robnya. Mikir urusan dunia, urusan planning, ke sana kemari, ghibah, kata beliau itu. Kemudian yang akhirnya dari perbincangan-perbincangan nikmatnya ngobrol, ke sana kemari, akhirnya muncul ghibah, pertengkaran, pertikaian, iri, dengki, tiba-tiba waktunya petang datang. Maka mereka mencela waktu. Wah, ini sedang asik ini waktu ini malah malam ini. Maka orang yang seperti itu Nabi datang memberi arahan dan membacakan surat Al-Asr ini. Setelah dibacakan surat Al-Asr ini, mereka justru mengolok-olok Nabi. Tidak mau mendengarkan, bahkan menyampaikan. Nabi hanya mengganggu aktivitas mereka saja. Ini permasalahan umur. Maka kalau kita melihat, kalau kita hitung-hitungan masa kita hidup di dunia dengan masa kita akhirat, hidup di akhirat, itu perbedaannya, perbandingannya jauh terpautnya. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 47, itu perbandingan satu hari kita di akhirat setara 1000 tahun kita di dunia. Jadi satu hari di akhirat setara nilainya 1000 tahun kita di dunia. Coba kita hitung, mulai dihitung. Jika satu hari 24 jam, 24 jam ya, maka satu hari
sama dengan satu hari 24 jam, akhirat itu 12.000 bulan. Sebenarnya kita hidup berapa jam di dunia ini? Kemudian seandainya waktu setengah hari, berarti setengah hari 12 jam, maka kalau kita setarakan dengan kehidupan di akhirat, itu setengah hari sama dengan 6.000 bulan waktu bumi atau 500 tahun. Terus sampai kalau kita mau menghitung. Kemudian berapa seperempat hari, kemudian berapa seperdelapan, seper-16, sampai nanti akhir perhitungan kita, seandainya seper-16 hari berarti 1,5 jam waktu akhirat sama dengan 750 bulan waktu bumi atau 62,5 tahun. Berarti rata-rata harapan hidup di dunia ini 62,5 tahun sampai 70 tahun. Itu rata-rata harapan hidup. Berarti berapa? 1,5 hari yang sedang kita kejar kehidupan kita. Maka coba 1,5 hari kita sudah dapat apa saja? Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1,5 hari ini kita sudah dapat apa? Maka jika kalau kita lihat menurut data sensus dunia, ya, yang kalau kita melihat sensus dunia itu rata-rata tadi harapan hidup ya manusia ya sekitar 63 sampai 70 tahun. Jika dikonversi ya, dengan masa akurat berarti 62,5 usia kali 12 bulan sama dengan 750 bulan atau 22.500 hari atau 540.000 jam sama dengan 24 dibagi 16 sama dengan 1,5 kehidupan kita. 1,5 jam atau kalau kita lihat seper-16 hari masa akhirat itu kita hidupnya sangat sebentar. Ini Al-Quran ternyata sudah mengkalkulasi matematikanya. Jadi kehidupan kita hanya sebentar. Maka gunakan yang sebentar itu menjadi nilai kebaikan. Ini yang masalah usia. Kemudian yang ketiga, masalah kepemilikan harta. Harta itu apa saja? Harta apa saja? Uang. Terus? Apa? Apa yang kamu miliki? Harta? Dompet beserta isinya. Terus? Harta yang kamu miliki. Itu akan ditanyakan. Kemarin sebelum masuk ke sini atau setelah masuk ke sini, uang kamu dibelikan untuk apa? Beli kuota. Kuotanya untuk melihat apa? Posting ya. Di rumah posting ya gini, di sini sangat rapat di rumah sudah terbuka postingnya. Ketemu view bagus sedikit depan rumah diposting. Masuk kepada status pagi yang cerah. Kayak gitu kan. Harapan yang indah. Untuk masa depan yang penuh apa? Bukan gairah ya, penuh berkah. Berapa harta kita yang sampai hari ini kemudian difungsikan untuk nilai ketaatan, dan berapa harta kita yang sampai hari ini difungsikan untuk menyelisihi ketaatan kepada Allah.
itu ada hitungannya semuanya. Maka saya pernah menyampaikan tentang seorang aghnia yang hartanya banyak sekali, ketika mau meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulkan. Nah, nanti kalau saya meninggal dunia, kira-kira kamu mau nggak nunggu bapak di pemakaman di dalam lahat itu 40 hari saja? Anak-anaknya nggak mau lah, masa suruh nunggu mayat. Setelah itu adik-adiknya dikumpulkan. Oh ya, adik-adikku semua, kira-kira kalau saya mati nanti, hartanya banyak ini, mau nggak nanti menemani saya di kuburan itu 40 hari saja? Nanti kalau yang mau saya beri setengah daripada harta saya. Nggak ada yang mau juga. Adik-adiknya menyampaikan, gila, majnun, junun, ente mas. Saya nggak mau lah, masa nunggu mayit, kurang pekerjaan. Nggak mau. Maka akhirnya dia bersedih, hartanya banyak, tapi ketika usianya ditutup atau tutup usia, tidak ada satu orang pun yang mau menemaninya. Maka akhirnya dia punya ajudan ini supaya mengumumkan seantero wilayahnya bahwa siapa yang mau menunggu, menemani 40 hari seorang aghnia, miliarder, milioner itu, nanti separuh harta warisannya akan diberikan kepada orang yang mau menunggu. Datang seorang tukang kayu yang nyari kayu di hutan, datang ke rumahnya, menyiapkan diri dan menyanggupi, saya siap menunggu 40 hari, 40 malam, karena saya ingin mendapatkan harta. Masuk nih bersama pengkuburannya beberapa selang meninggal itu, setelah pengumuman. Kemudian masuk ke dalam kubur dengan membawa wadung. Apa itu? Wadung bahasa Jawa apa ini? Kapak. Yang kayak kapak. Itu ya, untuk kayu. Datang, ditutup kuburannya. Ada pintu, kalau kuburan orang anu kan ada itu ya, dibuat sangat indah ya. Di dalamnya itu kayak rumah. Malam pertama, setelah berapa langkah para pelayatnya itu pergi dari pengkuburan, datang seorang malaikat. Datang yang megang kapak di sampingnya ini. Dalam hatinya berpikir, ayo ini miliarder ini mau diadili. Coba apa yang dilakukan. Ternyata ini kuburannya, ini mayatnya, dia di sini. Depan sini. Ternyata malaikat itu tidak berhenti di mayatnya ini, tapi pergi mendekati laki-laki itu. Kemudian bingung dia, loh ini kok malah mendekati saya ini, repot ini. Ditanya, kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Saya tukang kayu. Saya hanya ingin mendapatkan setengah harta warisan daripada miliarder ini karena hidup saya susah. Sudah pergi. Malaikatnya pergi. Hari kedua, malam itu datang. Ini mengira juga akan mengadili, ini datang ke sini. Datang ke sini lagi. Apa yang kamu pegang? Kapak, wahai malaikat. Dari mana kamu? Beli di pasar. Sudah, malaikatnya pergi. Hari ketiganya kemudian datang lagi. Ditanya masalah kapaknya itu. Kapaknya itu untuk apa? Untuk ngapaki kayu. Kayu di mana? Di hutan. Milik siapa? Tumbuh sendiri. Sudah, pergi dia. Setelah pergi hari keempat, ditanya lagi.
tentang masalah kapak masih. Setelah kamu ngapaki kayu, kayunya kamu bawa kemana? Saya jual ke pasar. Motonginya sama enggak? Ya enggak tahu, saya enggak punya ukuran, wahai malaikat. Yang penting saya potong, ya, kemudian saya ikat, saya jual ke pasar. Sudah, pergi malaikat bertanya. Sampai hari ke berapa? 40. Di luar hari ke-40 itu sudah pada di atas kuburan. Wah, berhasil ini. Berhasil ini. Wah, di luar sudah sorak ingin merayakan keberhasilan seorang tukang kayu ini yang hanya punya hartanya kapak saja, nggak punya yang lain, kapak saja satu, nggak punya kekayaan yang lain. Akhirnya hari ke-40 itu malaikat datang. Baru ditanya, wahai fulan, sebelum ditanya sudah lari dari kuburnya. Keluar membuka kuburannya, kemudian yang di luar tepuk tangan, wah berhasil ente, berhasil. Tapi tidak, saya nggak mau ambil semua hartanya. Pulang ke rumah istrinya. Istrinya menyampaikan, loh pripun Pak, angsal nopo. Dapat apa ini meninggalkan saya 40 hari 40 malam nggak dinafkahi? Saya nggak mau lah. Saya nggak mau menerima harta, setengah harta warisan dari konglomerat miliarder atau milioner itu. Karena apa? Satu barang kapak saya saja diadili, dihisap, ditanya sampai 40 hari 40 malam itu belum selesai. Bagaimana ketika saya menerima harta yang sangat banyak itu? Uang kamu akan ditanya. 500 rupiah ini untuk apa? Ditaruh di sirkah. Di sirkah ngambil berapa? 500 ngambil 10 bakwan. Ya salah. Ya. Rp500 ini untuk apa? Makanya kalau lagi hartanya sedikit, kamu harusnya senang. Orang tua nggak memberi sangu, alhamdulillah, hisab saya nggak berat. Lu harusnya senang kan? Lagi nggak punya sabun, alhamdulillah, mandi tanpa sabun yang menjadi saksi. Sudah cukup airnya saja yang menjadi saksi kita. Loh, kalau tambah sabun ya sabun menjadi saksi kita nanti. Seandainya lauknya apa biasanya? Mendoan ya, kangkung. Coba kalau lauknya daging. Kangkung dan daging kan harganya lebih mahal daging. Sekilo daging 100.000, kangkung satu ikat saja itu sekitar 3.000. Kan hanya ditanya untuk apa? Beli kangkung 3.000, selesai. Kamu makan, kenapa kangkung kamu buang? Lu akan menjadi saksi semua. Kenapa nasi kamu buang? Nasi itu menangis tuh. Kalau menangis ya. Kenapa saya dibuang? Enggak menghargai sekali sih kepada saya. Apa hanya kamu saja yang punya harga diri? Kalau mau bicara ya. Maka di kesempatan ini, apa yang kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, amal apa yang sudah kita perbuat dari ilmu yang sudah kita ketahui. Itu penting. Maka di awal tahun ini, tahun Islam Hijriah ini, ya, di tahun Hijriah ini kita buka lembaran baru, bermuhasabah kepada diri kita tentang ibadah kita, ada hubungannya dengan urusan orang lain atau tidak. Karena yang terakhir, hubungan aspek yang ketiga adalah sosial. Sosial itu dengan ustadz, ustadzah, dengan kamu, teman, orang tua, tetangga. Aspek sosial inilah yang membuat orang itu menjadi bangkrut di akhirat. Walaupun datang dengan ibadah sholatnya, datang dengan ibadah zakatnya, tapi aspek sosial ini
penting. Karena aspek sosial, walaupun kamu tobat kepada Allah, kalau masih ada hubungan dengan orang lain, kita harus minta maaf dulu kepada orang lain, baru tobat kita diterima. Jadi kamu menyakiti saya, pernah? Pernah nggak nyakiti saya? Pernah? Mungkin ya. Tapi kalau kamu tidak menempatkan saya dalam hati kamu, itu nggak sakit. Ya, monggo. Ustadz kamu itu ada di hati kamu nggak? Ustadzah kamu. Apa ingin dikeluarkan dari hati kamu? Saya dengan ustadzah itu ingin saya coret dari catatan hati saya. Saking bencinya. Sampai teman kamu itu ingin kamu coret dari catatan hati kamu. Karena lisannya tajam. Kalau lisan tajam ini kamu hanya tobat kepada Allah, nggak selesai. Harus minta maaf dulu kepada teman kamu, baru tobat kita diterima. Ini hubungan sosial. Paham ya? Maka evaluasi hubungan sosial kita. Kenapa hari ini kita kesulitan? Menghafal sulit, pelajaran nggak masuk, ada nggak hubungan sosial itu? Menyakiti orang tua kita, menyakiti para guru-guru kita, menyakiti teman kita, ada enggak itu? Evaluasi, minta maaf, sungkem, cium tangannya. Kalau hafalannya lagi susah, enggak usah bingung-bingung, datang ke ustadzah. Oh, saya minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Apabila banyak salah. Orang tua penelponan telepon, "Mak, Pak, Yung, Mak," gitu kan ya. Saya minta maaf, hafalannya lagi sulit, tolong doakan. Ada sosial enggak kira-kira? Kamu enggak punya perasaan kalau kamu tidak tahu orang tua kamu bagaimana hari ini. Bagaimana kerja keras teman-teman kamu dan bagaimana pendampingan guru-guru kamu. Tempatkan nilai kebaikan itu di dalam hati kamu. Maka mudah-mudahan di kesempatan ini, di awal kita membuka tahun ajaran baru ini dan di awal kita mengawali tahun kehidupan kita ini yang bertambah secara lahiriah umur kita, tapi pada hakikatnya kita sedang dikurangi menuju dekatnya kita dengan kematian. Dan sekaligus kepada teman-teman yang anak-anakku yang di Ibda Lugawi santri baru, ini sekaligus menjadi penutupan daripada kegiatan masa bimbingan santri baru. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses kita dalam menjalani ketaatan ini, dan mudah-mudahan Allah berikan teman-teman yang soleh yang selalu mengingatkan kita untuk perjalanan kita sampai akhir dari kematian episode hidup kita. Amin ya robbal. Kurang dan lebihnya minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami kembalikan waktunya kepada beliau Wakasek Ustaz Fakiruddin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.